investasi itu yang eh, banyak terjadi di luar sana itu adalah ada yang namanya adalah pasar modal. Ya. Jadi investasi dan pasar modal itu adalah salah satu investasi yang memang menggiurkan. Ya. Kenapa demikian? Karena kenaikannya itu tahun tahun ke tahun itu lebih besar daripada inflasi yang terjadi. Nah, minimal 20%. Nah, itu yang terjadi. Jadi perlu kita pahami dulu bahwasanya investasi itu adalah suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan dana untuk melakukan investasi, itu memang kita mengharapkan keuntungan. Nah, tetapi ketika kita ingin menginvestasi, sebisa mungkin kita juga harus tahu profil dari perusahaan yang kita investasikan. Ya, jadi ada teman itu yang melakukan investasi itu di bisnis yang baru mau jalan. Nah, itu resikonya 99% itu mesti gagal. Ya. Jadi ketika teman-teman ditawari eh, sama teman yang ingin membuka usaha, contohnya seperti itu 99% itu pasti akan gagal. Kenapa demikian? Karena usaha atau bisnis itu tidak sesimpel yang teman-teman bayangkan. Jadi kita jualan, laku, selesai. Bukan seperti itu, tetapi ada banyak hal yang memicu terjadinya keuntungan. Ya, maka sebisa mungkin adalah kita investasi di perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar itu sudah valid. Ya, jadi yang sudah dijamin akan untung. Ya. Jadi memang bukan jaminan 100% akan untung, tetapi kita bisa melihat track record dari 5 tahun ke belakang, atau 10 tahun ke belakang, atau bahkan 15 tahun, atau 20 tahun, itu pasti akan ada polanya. Ya. Pasti akan ada polanya. Kapan akan naik, kapan akan turun. Nah, dan salah satu investasi yang saat ini lagi akan naik lagi di 2028, 2029 itu adalah kripto. Ya. Memang harga satu kripto itu memang mahal sekarang, beberapa eh, miliar. Tetapi ketika kita berinvestasi saat ini, terus kita jual ketika itu naik, itu pun juga bisa menjadi investasi kita. Ya. Jadi pasti akan ada naik turun, tapi ketika kita beli saat ini terus jual di masa datang, itu juga akan menguntungkan. Nah, tetapi kembali lagi ketika kita bermain investasi itu biasanya jangka panjang, ya, akan terasanya jangka panjang. Ketika kita contohnya investasi yang paling aman sih, nih deposito. Nah, deposito itu kenaikannya sekitar 20% tiap tahunnya. Dan itu pun ketika kita mau investasi, katakan kita punya uang nih 10 juta free. Nah, kita investasikan. Per bulannya dikit, cuma 5.000, 10.000. Nah, tapi kalau kita kalikan dengan 10 tahun, itu kan akan menjadi banyak. Seperti itu. Jadi arahnya investasi ini adalah bagaimana menunda konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Ya. Jadi kita nih bekerja terus dapat uang. Nah, itu ketika kita menuruti, ya. Jadi kita menggunakan gaya hidup. Jadi umpamanya dulu di awal karyawan itu gajinya 5 juta, oh, pakai pakai angkutan umum. Naik di supervisor, gajinya naik jadi 6 juta, naik motor. Terus naik lagi ke kepala gudang, contohnya seperti itu. Naik apa namanya? Untuk gajinya jadi 10 juta, terus gaya hidupnya juga naik. Itu pun akan apa ya namanya pemborosan sebenarnya. Ya, lebih baik gaya hidup tetap,
Tetapi sisa yang penghasilan itu diinvestasikan, itu akan menjadi lebih baik. Ya. Karena ya itu tadi, yang namanya kehidupan itu kan kita minimal, bukan minimal sih, biasanya ya rata-rata kehidupan manusia itu kan 60 tahun. Nah, ketika kita masih berusia 20 tahun, 25 tahun, 30, kita sudah foya-foya, itu nanti kita akan menyesal di akhir. Ya. Karena kita tidak punya investasi. Ya, sama halnya seperti ketika terjadi adanya eh, perubahan ekonomi dunia. Tentunya ketika eh, teman-teman bekerja itu kan tidak selalu teman-teman akan bisa bekerja di situ terus. Pasti akan ada masanya, contohnya PHK dan lain sebagainya. Nah, itu pun juga perlu persediaan atau perlu uang yang digunakan untuk investasi. Ya. Yang ketiga, investasi harus dibedakan dari spekulasi. Nah, jadi ada banyak yang berkedok investasi, ya. Yang berkedok investasi, padahal itu hanya spekulasi. Oke, jadi oke Mas Lukman sama Mbak Sri Wahyuni. Oke, oke kita lanjut lagi. Ini menarik untuk bicara tentang investasi, ya teman-teman sekalian. Jadi investasi poinnya adalah bagaimana uang kita itu jangan sampai kita itu rugi. Ketika investasi itu kita jangan sampai rugi. Ya. Jadi apa yang namanya usaha, yang namanya kan yang namanya usaha kan bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Ya. Kalau di investasi enggak, seharusnya enggak. Kenapa demikian? Karena ketika kita lihat track record dari perusahaannya, ya, dan juga mungkin kita bisa memprediksi ya, perusahaan tersebut mau dibawa kemana, mau menjadi sebesar apa, itu pun kita bisa melakukan bukan spekulasi, prediksi. Ya. Jadi kalau spekulasi ya kita tanam modal itu untung nggak untung yes gitu. Nah, jadi bedakan antara investasi dan juga spekulasi. Nah, kalau investasi berdasarkan data, kalau spekulasi yang penting investasi. Nah, itu bedanya itu. Jadi lebih lebih baik adalah investasi yang jelas. Dan ketika teman-teman ditawari dengan banyaknya investasi yang ada saat ini, ya kan, investasi yang ada saat ini, itu pun teman-teman harus lebih jeli. Uang yang dihasilkan dari investasi itu berasal dari mana? Apakah sumbernya jelas? Ya, apakah memang benar-benar itu masuk akal? Ya, karena ada yang di tahun 2010, 2010 atau 2015 itu ada investasi yang menjanjikan pasti untung 30% setiap bulannya. Ya, ada semacam MLM yang berkedok investasi seperti itu. Dan itu pun nggak masuk akal. Itu sistemnya sistem Ponzi. Yang atas mendapatkan banyak, yang bawah ya kehilangan. Ya. Sudah banyak orang-orang yang menanamkan modal di sana dan akhirnya rugi. Jadi perlu ditelusuri dari mana investasi tersebut bisa menghasilkan keuntungan. Ya. Jadi spekulasi mencangkup pembelian aktiva yang dapat dijual dengan harapan memperoleh keuntungan yang cepat dari kenaikan harga aset tersebut dalam waktu beberapa minggu atau bulan. Nah, jadi sama seperti eh, kita mau membeli falas atau mata uang asing. Nah, itu pun kita bisa jadi investasi, bisa jadi spekulasi. Nah, kalau investasi itu kita memang benar-benar mengharapkan keuntungan, tapi bukan dalam jangka waktu singkat, tetapi dalam waktu jangka lama. Ya. Berikutnya adalah IRS.
yaitu internal revenue service. Ya. Mendefinisikan investasi sebagai kepemilikan aset yang lebih dari 6 bulan. Ya, minimal adalah lebih dari 6 bulan. Investasi ya, dapat dilakukan pada aset real. Ya. Jadi ada beberapa aset yang bisa menjadi investasi, emas, tanah, ataupun bangunan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita punya mobil atau punya rumah itu apakah bisa menjadi investasi atau konsumsi? Ya. Apakah jadi investasi atau jadi konsumsi? Jawabannya adalah ketika mobil itu disewakan dan mampu menghasilkan eh, pendapatan setiap harinya atau setiap bulannya, maka itu disebut investasi. Tetapi ketika itu hanya dipakai oleh kita, itu jadi konsumsi. Sama halnya seperti rumah. Kalau rumah hanya ditinggali itu jadi konsumsi. Tetapi ketika kita punya rumah, contohnya ada 5 rumah, satu ditempati, yang 4 disewakan. Nah, yang 4 itu menjadi sebuah investasi, ya, sebuah aset. Ya. Gimana kalau rumahnya belum dikenal tapi sudah disewakan Pak? Jadi kayak belum dikenal disewakan. Gimana? Termasuk ya konsumsi ya tapi ya ini Nah, poinnya adalah gini, ketika disebut sebagai investasi itu adalah ketika dia bisa membiayai dirinya sendiri. oh Contohnya, berarti full cover ya Pak maksudnya? gimana? Maksudnya biayanya itu full cover gitu lah. Iya, ha, betul. Jadi contohnya Uh, gini, ketika kita, contohnya kita punya mobil nih, kita punya mobil, dan pekerjaan kita itu memang menuntut kita untuk sering ke luar kota, contohnya seperti itu. Dan itu memang diperlukan, dan itu bisa menunjang eh, diri kita untuk lebih memudahkan kita berpindah ke satu lokasi. Itu bisa jadi sebuah investasi. Tetapi ketika itu hanya sebagai gaya-gayaan, itu akhirnya jadi konsumsi. Jadi pengeluaran. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan itu. Nah, karena tapi ya bisa itu. mobilnya juga belum lunas gimana Pak? Nah, Tapi kadang-kadang juga sering disewakan gitu kan nanti juga ada pemasukan dari sewa iya. gitu tapi juga bayar bulanan. Nah, ya itu kembali Apa lagi bisa ke di situ. juga Hmm. Pak? Cuman apa biaya Ya, ya. pendapatan tambahan maksudnya. Heeh, bisa seperti itu juga. Jadi eh, ka- kalau dulu di zamannya awal-awal Grab dan Gojek muncul itu kan ada banyak teman-teman yang ambil mobil, terus di dalam proses ngojeknya, yaitu GrabCard atau GoCardnya, itu mereka menghasilkan uang untuk apa namanya untuk mengangsur kredit tersebut. Nah, itu menjadi investasi. Ya. Tetapi ketika memang eh, dibuat konsumsi, ya itu kembali lagi di awal sebenarnya. Kita harus menanyakan ke diri kita. Ketika kita pengen contohnya beli mobil, itu pun itu memang diperlukan nggak? Atau jangan-jangan itu hanya sebagai gaya hidup saja. Ya. Karena eh, gimana ya? Tuhan itu memberikan kita adalah kebutuhan, bukan keinginan. Nah, bagaimana keinginan tersebut menjadi sebuah kebutuhan? Itu adalah, wahai Tuhan, saya itu kalau dari Sidoarjo ke Surabaya kerja itu kalau hujan kehujanan loh. Masa sih saya nggak dikasih ini? Nah, seperti itu. Arahnya ke situ. Sama halnya seperti investasi ini. Ya, investasi ini pun juga harus dicek lagi. Ini sebagai keinginan atau kebutuhan. Karena eh, ketika kita mau menginvestasikan dana kita, ya, itu pun ketika kita tergiur dengan iming-iming keuntungan, keuntungan dalam tanda kutip adalah keuntungan singkat, itu pun kita perlu mempertanyakan, memang apakah benar untuk ini akan menghasilkan keuntungan yang cepat. Karena yang namanya investasi itu prosesnya minimal memang
6 bulan. Ya. Ada juga aset finansial. Nah, ini yang banyak teman-teman berinvestasi di sana. Ya. Jadi ada saham, obligasi, deposito, atau sekuritas derivatif. Nah, jadi aset-aset finansial ini memiliki resiko dan juga memiliki keuntungan. Ya. Jadi ketika kita mau membeli saham, nah, contohnya di saham ini, ya. Saham ini ketika kita baru berinvestasi, itu kita pilih saham yang produknya itu kita pakai sendiri. Ya, minimal kita sudah memakai sendiri, berarti ada banyak orang juga yang akan memakai produk tersebut dan itu akan menghasilkan buat kita. Tetapi saran saya ketika kita berinvestasi saham itu kita cari perusahaan itu yang bukan perusahaan yang terkenal banget, tetapi akan terkenal. Karena apa? Karena kalau perusahaan itu sudah terkenal, ya, contohnya Indofood, ya, seperti itu akan kenaikannya sedikit-sedikit. Ya. Jadi kenaikannya sedikit tapi konstan. Tetapi ketika perusahaan itu baru dan akan bisa masih berkembang, itu kenaikannya bisa signifikan. Ya. Bisa signifikan banget. Jadi investasi-investasi baik di sektor real maupun sektor finansial yang biasanya diperdagangkan di pasar modal dan juga pasar uang. Ya. Jadi itu teman-teman pilihan, ya, pilihan teman-teman ketika memang masih memiliki dana sedikit, itu bisa dibelikan emas. Nah, kalau saya sih tipe-tipe orang yang investasinya itu investasi real. Ya, jadi barangnya itu bisa saya pegang, ya. Emas, tanah, nah, seperti itu. Ya. Nah, tujuan dari berinvestasi itu sendiri, nah, ini adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Ya. Dengan berinvestasi, dana yang tidak dikonsumsi sekarang diharapkan memberikan peningkatan konsumsi di masa yang akan datang. Ya. Jadi gini teman-teman, logikanya adalah ketika kita punya uang 500.000 atau 10 juta lah. 10 juta saat ini dengan 10 juta 5 tahun ke depan itu berbeda nilainya. Sama halnya seperti ketika kita punya dulu di tahun 2000, kita punya uang 100.000 itu sudah bisa membeli bahan-bahan makanan itu 2 kresek besar. Sekarang itu hanya 1 kresek kecil, ya kan? Dan itu pun bisa disebut sebagai nilai intrinsiknya. Jadi uang kan ada nilai nominalnya dan juga nilai intrinsiknya. Nominalnya 100.000 tetap 100.000. Dari zaman Pak Soeharto sampai Pak Jokowi sekarang 100.000 juga 100.000. Tetapi nilainya itu berbeda. Ya. Kalau dulu 100.000 di zaman Pak Soeharto itu sudah bisa beli rumah, ya kan? Sekarang hanya bisa dibuat nongkrong 2 kali selesai. Nah, maka kenapa ada yang namanya investasi ini? Agar minimal itu bisa menjaga aset kita. Ya. Contoh real yang aset yang menjaga nilai uang kita itu adalah emas. Nah, emas dulu di tahun 2015 itu hanya sekitar 500, 600, 700 lah. Nah, dengan adanya kenaikan-kenaikan dan adanya COVID kemarin itu bisa sampai 1 juta. Ya. Saat ini 1 juta lebih. Ya. Itu pun sebenarnya, ya kan, sebenarnya itu juga sama nilainya. Nilai belinya itu sama. Ya. Tetapi hanya nominalnya yang berubah. Gitu. Jadi diharapkan kenapa kok kita melakukan investasi itu adalah ketika kita memiliki uang yang lebih, ya, uang yang lebih, ya dalam arti itu lebih ya. Jangan sampai kita mengeluarkan dana yang
seharusnya itu kita konsumsi, terus kita pengen tergiur dengan investasi yang apa namanya keuntungannya itu besar, kita investasi. Nah, jangan sampai, tetapi uang yang benar-benar lebih. Yang kedua adalah menghindari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak milik karena pengaruh inflasi. Ya. Jadi teman-teman sekalian kan sudah tahu berarti setiap tahun inflasi nilai mata uang itu sangat besar, ya 7%, 7% lebih. Ya, 7%. Dan itu pun secara tidak langsung itu sebenarnya adalah mengurangi kekayaan kita. Ya, ketika kita punya uang di tabungan itu 100 juta yang di tahun 2010 dengan saat ini paling kenaikannya sekitar 101 juta lah ketika di bank. Ya. Dan itu pun dibandingkan dengan inflasi itu sangat kecil sekali kan. Lebih besar inflasinya. Ya, jadi kenapa kok ada investasi ini adalah karena menjaga biar uang 100 juta yang di tahun 2010 itu sama nilainya dengan saat ini. Ya, meskipun kelihatannya jadi 150 juta atau 200 juta itu eh, kelihatannya saja. Ya, tetapi itu diharapkan bisa eh, menjaga kekayaan atau hak milik kita. Yang ketiga adalah penghematan pajak, yaitu fasilitas penghindaran pajak untuk jenis investasi tertentu. Nah, jadi ketika kita memiliki kekayaan, ya contohnya rumah, ya kan, mobil, ya, terus barang-barang yang investasi real itu pun juga akan terkena pajak. Ya. Tetapi ketika kita melakukan investasi di tempat lain, itu kita akan meminimalisir pajak tersebut. Ya, apalagi sekarang banyak sekali pajak-pajak di Indonesia itu pajak penghasilan, eh, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak banyak sekali. Nah, makanya banyak orang-orang kaya itu yang memang benar menghindari pajak itu dengan cara berinvestasi. Biar uangnya itu istilahnya adalah menggulung uangnya. Ya, jadi uangnya digulung agar memang benar-benar menjadi lebih besar. Itu pun yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu adalah memang menggulung uang tersebut. Ya, jadi investasi ini adalah cara agar bisa menggulung uang yang dimiliki. Di efek snowballnya. Ya, harapannya ketika kita melakukan investasi itu ketika nanti punya anak, punya cucu itu sudah biayanya itu sudah tercover. Ingin masuk SD, SMP, SMA, kuliah itu kita melakukan investasi. Ya. Jadi itu teman-teman. Bentuk-bentuk investasi. Nah, tadi ada sudah kita singgung, jadi real dan juga keuangan, yaitu adalah investasi properti dan juga investasi ekuitas. Ya. Jadi investasi dalam bentuk properti seperti emas, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Yang memungkinkan nilainya meningkat untuk waktu yang akan datang. Ya. Jadi ketika kita punya uang lebih katakan 100 juta, nah itu kita bisa belikan tanah, kita biarin aja tanahnya. Itu dari tahun ke tahun itu akan terus naik. Kita punya eh, rumah itu pun juga sama. Rumah yang tidak kita tinggali ya, tapi rumah yang disewakan. Nah, tapi teman-teman, eh, ketika teman-teman baru mulai berinvestasi, sebenarnya kalau saya sarankan itu adalah dua ini, emas dan juga tanah. Kalau rumah itu masih akan ada biaya renovasi, biaya perawatan, biaya eh, membersihkan dan lain sebagainya itu banyak sekali kalau kalau kita punya rumah. Tapi kalau punya tanah dan punya emas itu tidak diapa-apain itu sudah naik sendiri.
dan resikonya cenderung lebih kecil. Nah, jadi ada istilah adalah ada high risk, high return. Ya. Jadi semakin besar resikonya itu semakin besar keuntungannya. Ya. Jadi kalau di investasi itu memang seperti itu, tetapi kembali lagi kita harus mengantisipasinya dengan data yang ada. Nah, karena apa? Karena ini yang rawan adalah di investasi ekuitas. Jadi investasi yang berhubungan dengan pembelian saham yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam BPI atau tidak. Ya. Jadi saham ini sangat rawan sekali, yaitu karena yaitu kita harus menganalisa, ya, menganalisa perusahaan-perusahaan mana yang nantinya akan berkembang. Ya. Tapi saat ini banyak platform-platform digital itu yang menjadi makelar atau pialang dalam investasi. Contohnya adanya Bibit, ya, itu pun juga memudahkan kita untuk melakukan investasi. Di Bukalapak pun juga sama. Bukalapak juga menyediakan jasa, yaitu adalah adanya pembelian saham ataupun deposito. Itu pun juga arahnya ke situ. Ya. Dan ketika kita mau berinvestasi di investasi ekuitas, ketika kita punya uang 10 juta, itu jangan sampai kita menaruhnya di satu tempat. Tetapi kita bisa ngecer, ya, di tempat A, tempat B, tempat C, tempat D. Nah, agar apa? Ketika tempat A itu kurang baik, jadi minus, tempat B kemungkinan bisa naik. Jadi jangan sampai kita menaruh telur di dalam satu keranjang, resikonya akan besar. Ya, jadi kita harus punya banyak keranjang atau banyak tempat untuk melakukan investasi. Ya, jenis-jenis produk investasi. Ya, jadi produk investasi dengan pendapatan tetap atau fixed income investment, contohnya adalah deposito dan juga tabungan. Nah, deposito dan tabungan itu sudah ditentukan. Kalau tabungan itu bunganya seperti ini, kalau deposito itu bagi hasilnya berapa persen, seperti itu sudah ditentukan. Tapi juga ada, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjaga kekayaan kita. Ya. Minimal tidak berkurangnya itu tidak banyak nilainya. Seperti itu. Dan ini pun lebih aman. Lebih aman kenapa? Karena resikonya jauh lebih kecil. Yang kedua adalah produk investasi pertumbuhan, grow income investment. Ya. Hasilnya tidak pasti sesuai dengan harga pasar. Ya, contohnya adalah emas, tanah, bangunan, barang koleksi, dan juga mata uang asing. Itu pun resikonya jauh lebih tinggi sebenarnya. Tapi ketika itu terus bertumbuh, itu akan hasilnya juga akan lebih besar. Gitu. Dasar-dasar keputusan investasi. Nah, jadi eh, ketika kita memutuskan mau berinvestasi, kita perlu melihat dari returnya, ya. Perkiraan returnya, perkiraan imbal hasilnya. Ya.
Terus ketika kita sudah melihat kira-kira return yang sudah diberikan oleh perusahaan di tahun-tahun sebelumnya berapa, ini besar nggak? Nah, terus kita lihat tingkat keuntungan investasinya. Ya. Dan juga kita juga melihat yang merupakan kompensasi atas opportunity cost dan resiko penurunan daya beli akibat inflasi. Jadi di dalam sistem imbal hasil ini tentunya perusahaan ketika kita membeli saham di satu perusahaan itu tiap tahun kan kita dapat komisi atau dapat keuntungan dari bagi hasil dari keuntungan perusahaan, ya kan? Dan itu pun diberikan kepada pemegang saham. Nah, itu kira-kira seberapa besar yang diberikan. Terus yang kedua adalah expected return versus realized return. Ya. Jadi ekspektasi dari pengembalian dana ya, atau imbal baliknya dengan realisasinya itu berapa persen perbandingannya. Ya. Jadi kita pun bisa melihat ketika kita mau berinvestasi contohnya tahun ini kemungkinan besar akan naik 50%. Nah, kita lihat di belakang-belakangnya apakah perusahaan tersebut sudah pernah mencapai 50% kenaikannya tiap tahunnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah resiko. Ya. Kemungkinan perbedaan return yang diharapkan dengan return aktual. Jadi itu pun juga bisa dilihat dari data yang ada. Yang keempat adalah ada high risk, high return. Ya, jadi semakin besar resiko yang ada, itu semakin besar pengembaliannya. Ya. Tetapi juga ada perusahaan-perusahaan yang memang resikonya kecil tapi pengembaliannya juga besar. Itu pun juga ada sebenarnya. Tapi ya itu kembali lagi kita juga harus mempelajari ya, bagaimana track record dari perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman. Nah, yang terakhir adalah resiko berinvestasi. Ya. Jadi yang namanya berinvestasi itu pasti memiliki yang namanya resiko. Ya. Turunnya nilai investasi, kesulitan menjual produk investasi, yield yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi bagi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, itu pun juga mempengaruhi di dalam resiko dalam berinvestasi. Nah, maka daripada itu, ketika memang teman-teman itu jiwanya masih jiwa pekerja, itu kita fokus bekerja sampai kita benar-benar memiliki uang lebih. Ya. Jadi kita memiliki uang lebih, kita investasikan. Dan investasinya adalah investasi di perusahaan-perusahaan yang benar-benar sudah berjalan. Jangan sampai kita berinvestasi di bisnis yang akan baru mau dibuka. Gitu. Karena itu resikonya cukup besar. Ya. Ada pengalaman teman-teman, jadi dari teman di Pati, ya, di Kabupaten Pati, di Kota Pati, ya, itu pun dia punya uang nih 100 juta. Ya. Diberikan secara cuma-cuma kepada pedagang yang ingin berinvestasi. Dari 100 orang yang diberikan modal, ya, 90%, 99% itu hilang tanpa kabar. Yang 1% itu ya menghubungi tapi ya nggak kembali uangnya. Nah, jadi itu pun membuktikan bahwasanya ketika kita mau berinvestasi di
di produk atau di bisnis yang baru jalan itu resikonya 99% pasti rugi. Itu. Terus ketika kita ingin melakukan investasi, ya, itu adalah bisnis yang memang mau di scale up. Maksudnya adalah bisnis-bisnis yang mau ditambah kapasitasnya. Ya. Contohnya kita punya teman nih untuk di bulan Ramadan, ya, di bulan puasa ini orderannya cukup besar, ya, dan modalnya kurang. Ya, dan ada pesanan nih yang memang benar-benar sudah eh, pembayarannya 1 minggu lagi akan cair. Nah, contohnya seperti itu. Itu kita bisa melakukan investasi seperti itu. Itu pun bisa investasi kecil seperti itu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk mindset di dalam berinvestasi. Ya. Dan berinvestasi ini bukan menjadi pekerjaan, kecuali teman-teman menjadi pialang. Itu beda lagi. Jadi jangan sampai kita inginnya berinvestasi tetapi malah mengorbankan pekerjaan kita. Ya.